Anda pernah diblokir mantan di sosmed? Sakit hati nggak? Nah, mungkin ini juga ya yang dirasakan sama Presiden Amerika ke-45 Donald Trump yang juga diblokir di sosmed, tapi bukan sama mantannya, melainkan sama sosmednya langsung. Tapi kalau orang kaya itu kalau diblokir, ya bikin aja sendiri sosmed baru. Nah, kita coba ulas singkat medsos buatan Trump ini. Kita akan langsung lihat slide yang pertama. Ya, jadi sosmed yang sudah memblokir Donald Trump itu adalah Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube. Padahal di masa kepemimpinannya mungkin kita sudah tahu betapa cuitan Donald Trump ini sangat powerful dan berpengaruh dalam menentukan kebijakan baru di Amerika Serikat. Sampai-sampai pemimpin negara-negara lain juga akhirnya jadi banyak yang membuat akun Twitter untuk bisa merespon tweet dari Trump. Memang terdengar berbeda dan kerap menyebabkan polemik gitu ya. Karena Twitter Trump ini memang isinya sering kontroversial juga, tapi yang menjadi titik puncak sampai akhirnya diblokir itu adalah kericuhan di US Capitol pada Januari 2021 ketika pendukung Trump mencoba membatalkan pelantikan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat yang baru. Nah, di saat itu Facebook dan Twitter akhirnya sepakat Donald Trump memanas-manasi pendukungnya dan akhirnya menghapus dan melarang Trump untuk memiliki akun media sosial di platformnya. Nah, di Juli 2021 kemarin akhirnya Trump menggugat Twitter, Facebook, dan YouTube karena telah menutup akunnya. Nah, tidak cukup di situ, di awal Oktober Trump kembali menggugat Twitter meminta supaya akunnya bisa dipulihkan. Trump menyebut Twitter melakukan tingkat kekuasaan dan kontrol atas wacana politik di Amerika Serikat yang tidak terukur dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Amerika Serikat dan akhirnya akan membahayakan demokrasi. Nah, pihak Trump juga menuduh Twitter dipaksa oleh pesaing politiknya. Nah, kalau Facebook dan Instagram pada bulan Mei ini sempat bilang katanya akan meninjau pemblokiran akun Trump dalam 6 bulan. Tapi sampai sekarang belum dibuka juga sih. Dan akhirnya di pertengahan Oktober ini Trump mengumumkan akan meluncurkan jaringan media sosial baru bernama Truth Social. Kita akan cek slide berikutnya. Ya, jadi setelah diblokir di Januari 2021 ini Trump sempat meluncurkan blog bernama From the Desk of Donald J. Trump. Tapi kemudian situs web ini ditutup permanen sebulan kemudian. Nah, di Oktober ini akhirnya Trump mengumumkan akan meluncurkan jaringan media sosial baru Truth Social dan akan terbuka bagi pengguna yang diundang mulai bulan depan. Nah, rencananya platform ini akan diluncurkan bagi pengguna umum mulai kuartal 1 tahun 2022. Sepertinya Trump ini sudah nggak sabar ya untuk kembali angkat bicara dan mengkritik pemerintahan Joe Biden. Karena sebelumnya di rapat umum di Alabama Agustus lalu, Trump sempat mengkritik kebijakan Biden tentang kebijakan menarik tentara Amerika Serikat dari Afghanistan. Dia juga mengatakan Biden gagal total menangani pandemi dan dia sedang mengawasi penghinaan kebijakan luar negeri terbesar di Amerika Serikat. Wow, jadi bayangkan ya gimana nanti isi sosmed Truth ini. Sepertinya isinya benar-benar penuh dengan curahan hati Trump ya. Tapi kalau dari segi bisnis, coba kita lihat seperti apa. Kita coba cek cuannya dalam next slide. Ya, jadi rencananya Truth ini akan berada di bawah Trump Media and Technology Group alias TMTG. Nah, tidak sendiri, TMTG ini akan merger dengan SPAC company bernama Digital World Acquisition Corp. Atau kalau di Wall Street ini dikenal dengan DUAC. Nah, dengan adanya berita merger ini, saham DUAC kemarin naik nggak tanggung-tanggung sampai 356,8% ke level 35,54 dolar Amerika Serikat per sahamnya. Trading bahkan sampai di halt beberapa kali karena terlalu volatil. Sampai di titik sempat ini sahamnya naik menyentuh hingga 400% ke level 52 dolar Amerika Serikat per saham. Nah, diproyeksi nilai merger kedua perusahaan ini bisa mencapai 875 juta dolar Amerika Serikat. Ini artinya berapa kalau dirupiahkan? 12,4 triliun rupiah. Nah, TMTG ini rencananya akan mendapat dana segar dari DUAC hingga 293 juta dolar. Wow, gimana tuh Sobat Cuan, tertarik nggak? Tapi gimana sih sebenarnya prospek perusahaan ini ke depannya? Kita akan coba cek slide berikutnya. Jadi memang misi Trump dengan platform ini adalah menentang tirani raksasa teknologi seperti Silicon Valley ya. Dia menuduh raksasa teknologi ini telah membungkam suara oposisi di Amerika Serikat. Jadi ya kira-kira untuk investor tahulah ya ini arah perusahaannya mau kemana begitu. Tapi dari beberapa sumber di TMTG mengatakan kalau Truth ini akan menyediakan layanan video on demand. Jadi mungkin akan mirip-mirip YouTube begitu ya, namanya TMTG Plus, dan konten yang disediakan adalah seputar hiburan, berita, podcast, dan lain-lain. Tapi sepertinya ini konten kritik dan beritanya ini mungkin
nanti 90% gitu ya. Kita lihat nanti seperti apa. Yang pasti kita akan cek nanti kesuksesannya, karena kalau kita bandingkan dengan YouTube memang cukup menjanjikan begitu ya. Tapi tentu kita lihat seperti apa nanti sepak terjang Truth.